Shalom. Puji nama Tuhan. Secara proklamasi, ini adalah hari yang ke-50, hari Pentakosta. Di tahun 90-an saya masih kecil, dan saya melihat semangat Pentakosta itu, khususnya sidang jemaat di tempatnya luar biasa, bukan? Mungkin Bapak Ibu masih ingat itu Rapmas Yalamari Kejayaan, Rapmas Luber, bagus sekali. Dan semangat itu yang ada pada gereja mula-mula jelas sekali dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Orang-orang percaya, orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus suka kumpul bersama-sama. Mereka sehati, mereka sepikir. Dan itu juga yang kita mohonkan melalui peringatan pencurahan Roh Kudus pada saat ini, supaya sidang jemaat GPDI Indonesia yang ada di Simpang Bolon ini, bahkan GPDI yang ada di Kecamatan Garuda, bahkan dimanapun, seluruh orang percaya mereka itu sehati dan sepikir untuk memuji Tuhan. Kamu kan mengetahui tema di kita Sadarion Ima dipenuhi Roh Kudus. Asal beliau belajar mau sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru atau sebagai orang tua, sebagai apapun posisi saya, apakah saya sudah dikategorikan sebagai orang yang dipenuhi atau diperbaikinya? Yang pertama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus ketika bahasa saya, ketika tutur kata saya dimengerti oleh orang lain. Orang lain tidak tersinggung karena tutur kata saya. Orang lain tidak merasa dihakimi karena perkataan saya. Bahasa saya, bahasa kita semua itu dipahami oleh orang lain, dimengerti oleh orang lain, dan mereka terima. Amin. Sudahkah selama ini bahasa saya dimengerti oleh saudara saya? Sudahkah perkataan saya bisa diterima oleh istri saya? Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan berkata-kata seperti apa yang Roh Kudus itu sampaikan dalam hatinya dalam perkataannya. Pertanyaan saya adalah, kalau Roh Kudus itu berkata-kata, apakah kita mengatakan hal yang jelek? Tidak akan mungkin saya mengatakan hal yang jelek, walaupun itu menyakitkan. Tidak akan mungkin saya katakan, karena saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang dibicarakan itu, yang kita bicarakan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang kita bicarakan itu adalah tentang firman Tuhan, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di dalamnya, tentang kasih, tentang kelemah lembutan. Karena jelas dikatakan di sini tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? 50 hari sebelumnya Tuhan Yesus itu diolok-olok, Tuhan Yesus itu dihina, Tuhan Yesus direndahkan, tapi Tuhan Yesus ketika saya dihina, ketika saya diremehkan, ketika saya tidak dipandang, bisakah saya diam? Ketika suami menyalahkan istri, bisa jadi istri diam. Ketika seorang istri cerewet kepada suami, bisa jadi suami diam. Bahasanya harus jelas. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada diri mereka yang menjual harta miliknya, lalu berbagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini saya tidak sedang berkata supaya apa yang dimiliki oleh Pak Gembala itu dijualnya lantas dibagi-bagikan, bukan.
Poin yang kedua, orang yang ditandai dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suka bersekutu, rajin beribadah. Ketika ada ibadah mau cepat-cepat beribadah. Kalau kita buat persentase, artinya itu perbandingan antara wanita dengan laki-laki, yang lebih banyak itu di gereja adalah wanita. Terus bapak-bapaknya kemana? Laki-lakinya kemana? Yang seharusnya bapak-bapak laki-laki adalah imam, adalah contoh. Kita doakan di tempat ini, bapak-bapak, kaum laki-laki harus lebih suka bersekutu. Amin. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak. Ya, kita dukung semuanya bapak-bapak. Nah, ketika kita bersekutu di sana, jelas sekali dikatakan di sana, jemaat mula-mula ketika mereka bersekutu, mereka makan sama-sama. Tidak harus kita selalu makan di sini, bukan. Yang dimaksud ibu hamu amang dohot tamuinan, ketika kita bersekutu ada saling memperhatikan, saling peduli. Jadi seluruh sidang jemaat GPDI Ebenezer yang ada di tempat ini, mari kita saling memperhatikan, karena kita ini adalah satu tubuh. Walaupun kami Pasaribu, walaupun itu Sermin, tapi kita semua satu tubuh. Mari kita perhatikan Sermin sebagai burunya kita, dan juga Sermin, ayo dukung kami Pasaribu sebagai hula-hulanya kalian. Amin. Dadah, amin. Terlalu keras khotbahnya, terlalu keras ya. Selesai lagi kita khotbah, pulang lagi dah. Tuhan katakan kita adalah satu tubuh. Ya, oke, kamu satu tubuh. Dalam tubuhnya kamu ada banyak anggota? Ada. Sorry. Artinya banyak, bukan? Banyak anggota tubuhnya, dan ini macam-macam fungsinya. Ini untuk mengelatap, kan mengambil sesuatu, bekerja lah. Jangan ini untuk memukul teman, bukan? Ya, banyak fungsinya. Ini untuk berjalan, macam-macam fungsinya sesuai dengan fungsinya. Ketika tanganmu ini sakit, kakimu senang nggak? Kenapa nggak senang? Tangannya sakit, senang nggak kakinya kira-kira? Anda merasa sakit, betul. Ketika surya, udah anak muda masa begitu. Ketika telinganya sakit, senang nggak kira-kira hidungnya? Rasain kamu sakit. Senang begitu? Tidak mungkin senang. Begitulah kehidupannya kita. Ketika orang lain membutuhkan dukungan, yuk kita dukung, karena kita satu tubuh. Kita dukung karena kita satu tubuh. Jangan ada yang merasa senang ketika orang lain merasa sakit. Prinsip firman Tuhan tadi berkata, kita satu tubuh, banyak anggota, kita satu tubuh. Haleluya. Ya, jadi mari kita saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Di ayat yang ke-47. Ayat 47, saya rindu ini dibacakan oleh abang saya, calon kepala desa. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Yes, hebat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang disukai oleh semua orang. Ini perjuangan kita. Namanya di desa. Dan suka tidak suka itu manusiawi. Tetapi kita bergumul, Tuhan penuhkanku dengan Roh-Mu, supaya apa? Banyak orang yang suka dengan saya. Amin, Pak. Calon kepala desa, amin. Amin. Disukai semua orang. Bagaimana supaya disukai semua orang? Poin yang pertama, gak bisa lepas tutur katanya. Lemah, lembut, sopan, tertib. Semua orang pasti suka. Supaya kita belajar ke depannya. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu masih ada kurang komunikasi, masih ada kurang enak dalam pembicaraan, Tuhan menurunkan
Artinya angkat tangan Tuhan, aku nyerah nih. Nyerah Tuhan. Pokoknya enggak sanggup Tuhan, aku nyerah. Bapak silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Sorry ya. Dua-duanya lah. Angkat tangannya. Boleh duduk di sini. Belum. Ketika bangsa Israel berperang melawan Amalek. Dan ibaratnya ini adalah Musa. Ketika Bapak ini mengangkat tangan, angkat tangan dulu. Kalian berhenti dulu. Bangsa Israel menang karena dia mengandalkan Tuhan yang membela bangsanya, yang menolong bangsanya, menang. Tapi karena dia tidak bisa terus angkat tangan, penat, capek, lojat, turun tangan, kalah bangsa Israel. Bangsa Amalek menang. Loh, bagaimana ini solusinya? Pak Musa, bagaimana ini solusinya? Kita tidak boleh kalah. Tapi jangan kurang pintar ya. Karena kita punya yang lebih pintar dari segalanya. Amin. Maha Guru, Roh Kudus Maha Guru, ngajarin semuanya. Ada penopang. Angkat tangan. Topang. Terus angkat tangannya. Menang bangsa Israel. Menang bangsa Israel. Karena tangan terangkat. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan, kami gak mampu. Bukan karena tentara kami jago sehingga kami mampu. Bukan. Tuhan, bukan karena kami banyak uang, kami kasih ke ini, kasih. Bukan. No, bukan itu. Tapi ajarkan Tuhan. Berkata-kata yang baik. Suka ibadah. Penuh Roh Kudus. Itu intinya. Angkat tangan. Bayangkan angkat tangan. Tuhan, Bapa di surga, sang pemilik hati semua orang, sang pemilik kemenangan, dia datang. Senang di sana. Diangkat oleh Tuhan. Menang bangsa Israel. Amin. Saya dipenuhi Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, mari kita berkata-kata dan orang lain suka dengan perkataan kita. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakitin hati orang, melukai hati orang. Kalau ada kita minta maaf dan berani minta maaf orang itu, maaf ya. Jadi saya lepas kontrol, gak ada rem. Kalau gak ada rem kan ya langsung gak ada rem tadi. Saya minta maaf ya, pelukan, maaf ya. Doakan saya untuk lemah lembut, amin. Doakan saya, istri juga, suami juga begitu. Doakan saya untuk tidak langsung nercus ngomong. Doakan saya jelas perkataannya. Yang kedua, yuk saya memperhatikan. Kalau saya ada satu tubuh, ketika orang lain butuh dukungan, kita dukung, kita tolong, kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah disukai oleh semua orang. Angkat tangan kepada Tuhan. Dan ketika kita disukai kepada orang, nanti di sana next ayat yang selanjutnya tadi 47 tadi, ayat selanjutnya artinya orang-orang akan datang kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa